saudara-saudara, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau bersatu, bersepakat, berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau di mana hari-hari ini mungkin Tuhan, ada banyak kekhawatiran, kecemasan Tuhan, ketidakpastian Tuhan, atas negeri ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap fokus pandangan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan bagi kami dan bagi negeri ini. Dan kami undang Tuhan supaya hanya kerajaan-Mu yang turun Tuhan melawat Indonesia. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau sahabat kami, Percaya pada kuasa-Mu. Kau yang Kau Kau sanggup pulihkan. Oh Jesus, Kau yang layak ditinggikan. Kami mengandalkan, kami sembah Kau Jesus, we Lord higher and higher. Oh, ya Rabbu, ya Shikiara, ya Sikiara. Dalam kesesakan Kau tetap Allah. Oh yes Jesus, dalam kesesakan Kau yang mampukan kami Tuhan. Oh, so be lifted higher. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Yesus ditinggikan, Kau tetap Allah Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Jauhkanlah kami dari segala distraksi dan Engkau berkati hamba-Mu ini Bapak, lidah bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya datang daripada Engkau ya Bapa, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Next Gen, welcome back to Sunday Service minggu ini. Dan minggu ini kita pengen buka topik baru, yaitu Get Out of My Mind. Jadi topiknya tentang apa sih? Nih sebelum itu kita bayangin dulu nih guys. Bayangin kalau kalian lagi kelaparan jam 11 malam atau jam 12, jam 1 malam. Terus habis itu kalian kelaparan turun, gak ada makanan di meja. Terus kalian keinget, oh iya ada GoFood, ada GrabFood, ada aplikasi-aplikasi itu buat pesen McD nih. Enak kan McD malam-malam pesen ayam atau enggak burger, ya gak sih? Kalian pernah gak sih ngalamin itu? Gue pribadi pernah gitu ya. Apalagi kalau gue lagi sosokan pengen diet, terus habis itu malamnya tiba-tiba kelaparan ya kan, pengen makan McD atau enggak, kayak rasanya tuh kayak godaannya tinggi banget gitu buat masak Indomie malam-malam. Enak banget gak sih? Nah kalian pasti pernah dong ngalamin godaan itu ya gak sih? Nah tapi gue hari ini pastinya gak ngomongin tentang godaan makan McD malam-malam atau Indomie malam-malam, tapi gue pengen ngomongin godaan tentang yang lain, yaitu misalnya godaan untuk marah, godaan untuk memilih main game dibanding belajar, atau godaan untuk memilih scroll TikTok dibanding baca SMA. Nah, kita semua pasti pernah kan mengalami saat-saat itu, pernah mengalami jenis-jenis godaan itu. Atau mungkin bahkan kita pernah masuk dalam godaan itu, tapi saat kita masuk dalam godaan itu kita ngerasa kayak nyesel, ngerasa bersalah, ngerasa kayak gak enak lah gitu sama diri kita sendiri. Tapi kenapa sih kita itu udah tahu nih dari awal gak boleh, tapi kenapa kita kayak masih suka sih lakuin, dan apa sih yang kita bisa lakukan? Well, hari ini kita mau bicarain itu, tapi gue bukan cerita tentang berdasarkan pengalaman gue aja atau bahkan pendapat gue aja, tapi justru kita juga pengen nih lihat ribuan tahun yang lalu di Alkitab. Tentunya percaya atau nggak percaya gitu kan, waktu atau kalian ingat gitu ya, di Alkitab Yesus tuh juga pernah loh digodai. Waktu itu saat Yesus masih di bumi, Yesus pernah tuh pernah digodai, tapi Yesus nggak pernah masuk dalam cobaan itu karena dia 100% manusia tapi juga 100% Allah. Nah, jadi sebenarnya godaan itu sebenarnya nggak jahat, tapi kita tuh bagaimana cara kita merespon atas godaan itu. Semua pernah ngalamin, bahkan Yesus juga pernah ngalamin godaan, tapi gimana caranya kita berespon atas itu. Nah, kita mungkin kayak merasa kayak bersalah gitu, bahkan merasa marah gitu. Kenapa sih rasa godaan itu datang gitu loh? Well, yang gue mau kasih tahu ke kalian, Yesus gak marah kok sama lo. Yesus gak mau hukum lo kok karena lo merasa tergoda. Tapi justru dia pengen bantu lo loh. Nah, yuk kita lihat nih di Matius 4 ayat 2-4.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, jadi di situ tuh Yesus tuh lagi lapar ya kan, 40 hari 40 malam gak makan. Gue seharian gak makan aja tuh rasanya kalau bisa tuh sekalinya makan all you can eat gitu loh, karena saking laparnya. Ini 40 hari 40 malam dan ada si penggoda tuh datang ya kan, bilang kayak gitu. Nah, siapa sih penggodanya? Di situ mungkin ada yang bilang iblis gitu kan. Tapi sebenarnya yang dimaksud Matius iblis itu siapa sih? Ada yang mikir langsung membayangkan iblis yang di Halloween, yang warna merah-merah gitu ya kan. Ada juga yang mikir kayak iblis yang di kartun, yang unyu-unyu gitu di pundak orang gitu kan, yang suka ngomong-ngomong. Atau ya iblis yang jahat itu gitu kan. Nah, tapi kalau di bahasa Yunani diartikan sebagai penggoda. Nah, kita tuh semua pernah ngalamin kan godaan dan cobaan. Tapi itu kita nggak bisa bilang itu iblis atau bukan. Karena kayak gini nih, konteksnya kalau misalkan kayak gini. Tiba-tiba teman kita ada datang godaan dari teman kita. Teman kita ngajakin, "Yuk kita bolos kelas yuk kita bolos sekolah yuk," gitu kan. Nah, kita kan nggak mungkin bilang dajal lu iblis gitu kan, enggak, itu teman kita, tapi godaan itu datang dari teman kita. Nah, jadi kita nggak bisa bilang itu iblis atau bukan godaannya. Atau tiba-tiba lewat tuh pikiran atau niat-niat jahat di kepala kita nggak bisa bilang itu iblis atau bukan, tapi itu dorongan dari si penggoda itu. Nah, ribuan tahun yang lalu Yesus juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Ada suara-suara, kata-kata dari godaan itu yang coba menyerang gitu kan. Nah, penggoda ini tuh bukan berfokus pada apa yang kita lakukan, tapi juga berfokus pada apa yang kita yakini tentang siapa diri kita loh. Nih, maksudnya apa sih gitu kan. Jadi nih di Matius 3 ayat 17b, sebelum Yesus dicoba itu, si penggoda itu datang ke Yesus, Tuhan ini ngomong gitu ke Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, Tuhan tuh di sana meyakinkan kalau Yesus tuh berharga, Yesus tuh dicintai, Yesus tuh diterima. Tapi saat si penggoda itu datang, justru dia bilang gitu kan, "Jika engkau anak Allah," kayak gitu. Jadi pertama-tama tuh yang disinggung apa? Identitasnya. Jadi kayak si penggoda ini tuh mikir gitu, kayak bikin si Yesus tuh lupa akan dia tuh siapa, dan bikin kayak lupa atas seberapa berharganya dia. Karena kalau Yesus lupa atas Yesus lupa seberapa berharganya dia akan mungkin kayak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Nih, gue gimana sih gitu kan maksudnya. Nih, gue kasih contoh dengan cerita pengalaman pribadi gue sendiri. Well, ini pengalaman pribadi gue yang sebenarnya gue kurang mau cerita, tapi gue pikir, ini adalah kesaksian dari hidup gue yang pernah gue alamin, dan itu menunjukkan penyertaan Tuhan dalam hidup gue. Yaitu awal-awal waktu gue SMP kelas 7 nih, gue mungkin pernah bilang kalau gue tuh dibully. Tapi kenapa sih gue sempat dibully? Awalnya itu dari fitnah. Gue nggak tahu itu fitnah dari siapa. Tapi waktu itu jadinya ada teman geng gue dan di luar geng gue yang kenal sama gue. Gue nggak tahu sebenarnya inti fitnah itu dari mana. Tapi tiba-tiba dalam satu malam bersamaan, waktu itu zamannya BBM gitu ya, BlackBerry Messenger, gue tiba-tiba dicat sama mereka semua ini, marah-marah, ngata-ngatain gue. Dan yang buat gue bingung adalah ya kok tiba-tiba mereka bisa ngomong begini dan gak ada pembicaraan seperti ini, kayak gitu. Awalnya gue merasa, enggak kok gitu. Tapi lama-lama gue kayak mengiyakan gitu loh. Apa iya gue ini emang seperti ini? Emang iya gue seburuk itu di mata mereka? Emang iya gue gak berharga? Emang iya bahkan gue gak berhak untuk ada di sini atau bahkan di dunia ini? Saat itu gue merasa gue gak berharga dan gue gak pantas ada di sini. I just wanna end my life saat itu. Tapi untungnya waktu itu gue berpikir kalau gue mengakhiri hidup gue saat itu, ujung-ujungnya juga adalah maut kekal. Tapi kalau gue
masih bertahan di situ, artinya gue punya kesempatan untuk bisa jauh lebih baik lagi, dan gue punya kesempatan untuk menunjukkan ke mereka sebenarnya gue nggak begitu kok. Dan tapi ya ujung-ujungnya pandangan mereka terhadap gue itu nggak penting gitu loh. Tapi yang gue pikirin adalah orang-orang yang benar-benar kenal gue, orang-orang yang benar-benar peduli sama gue. Yang pertama orang tua gue tahu mereka sayang sama gue tahu gue berharga di mata mereka, apalagi di mata Bapa yang di sorga. Gue adalah biji mata Tuhan yang berharga gitu loh, yang Tuhan lindungi dan Tuhan kasihi gitu loh. Jadi saat itu gue kayak percaya gitu loh, gue ada rancangan Tuhan dalam hidup gue. Tuhan, dan sekarang gue masih ada di sini itu bukan karena kuat dan gagah gue tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidup gue. Dan gue percaya bahwa gue dan kalian adalah rencana Tuhan untuk dunia ini. Jadi selalu kalau misalkan ada gitu ya, ada kesempatan, cari dan ambillah kesempatan itu untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memberkati orang lain, karena kalian tuh ada rencana Tuhan dalam hidup lo. Dan gue berharap kalau kalian sekarang ini ada merasa keterpurukan, percayalah, lu mungkin ngerasa kayak lu gak berharga atau gimana. Well, gue sekarang mau ingetin lo berharga, lo diterima, dan lo dicintai. Jesus loves you, and He cares for you, and He have a great plan for you. Jadi, and here's the point, apa yang lo pikirin yang benar tentang diri lo, itu akan memengaruhi apa yang lo lakukan. So, makanya godaan itu datang dimulai dari menyerang pikiran dulu, meyakini kita sesuatu yang bukan diri kita sebenarnya. Dan jadi mungkin banyak perdebatan gitu loh sama diri lo sendiri, yang tentang apa kata Tuhan tentang diri kita, sama tentang yang sebaliknya. Kayak ada perdebatan sendiri gitu loh. Tapi yang penting itu adalah kita percaya bahwa Tuhan tuh mengenal diri kita lebih dari diri kita sendiri. Jadi let what God says about you influence what you do. Jadi apa yang Tuhan katakan tentang diri lu itu memengaruhi apa yang lu lakukan. Dan ini bukan untuk bikin lu merasa baik aja, tapi itu juga mengaruhi apa yang lu lakukan loh. Kalau lu tahu lu ada rancangan Tuhan dalam hidup lu tahu lu itu berharga, lu akan menjaga hidup lu itu. Lu akan menjalankan hidup lu dengan baik, menjalankan hidup lu dengan benar. Nah, jadi pandangan itu tuh sebenarnya menentukan juga loh, apakah akan membangun atau meruntuhkan hidup lo. Oke, kita ke Korintus 10 ayat 5b ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya kita bisa loh menahan pikiran-pikiran negatif itu, pikiran-pikiran yang tidak benar gitu loh di antara diri kita, dari kita sendiri, atau bahkan dari orang lain. Jadi selalu ingat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, bukan dari orang lain atau bahkan dari diri kita sendiri. Dan lu berharga, dan selalu ingat lu berharga, lu dicintai, dan lu punya, dan rencana Tuhan ada dalam hidup lu. Nah, coba kita bayangin nih ya, kalau misalkan ada nyamuk gitu kan, apalagi kalau lagi tidur gitu ya, tiba-tiba ngung gitu kan, itu ganggu banget. Itu sama aja kayak suara-suara yang ada di diri kita, kayak ya lu gak berharga, lu cupu, dan lain-lain gitu kan. Tapi apa yang harus kita lakukan biar suara-suara itu kayak diem gitu? Ya kita harus tangkep gitu kan, harus kayak tepok gitu kan, harus tangkep, jadinya dia udah nggak banyak suara lagi gitu kan. Gimana sih caranya suara itu kita tangkep suara-suara yang ada di pikiran kita itu? Well, pertama adalah untuk memikirkan tentang hal yang lu lagi pikirkan itu. Maksudnya gini, lu harus perhatikan apa yang lu sedang pikirkan. Dan godaan itu, pemikiran itu sebenarnya muncul dari mana sih? Dan itu dasarnya apa sih? Dan lu gak perlu percaya hal-hal negatif yang sebenarnya gak ada dasarnya, gak ada pembuktiannya tentang diri lu dari orang lain, atau bahkan dari pemikiran diri lu sendiri yang sebenarnya gak membangun sama sekali. Dan kedua, ganti dengan apa yang tidak benar, pemikiran yang tidak benar itu tentang diri lu menjadi kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu dari mana sih? Ya pertama awalnya dari firman Tuhan, Alkitab, ya kan? Firman Tuhan tuh bisa mengingatkan kita gitu loh, gambar diri kita yang sebenarnya kita berharga, kita serupa dan segambar dengan Allah loh, dan kita juga dikasihi sama Tuhan, kayak gitu. Dan tentunya kita juga harus punya komunitas yang positif. Kita ada small groups yang selalu kayak
mengingatkan kita, menguatkan kita, dan kayak nggak pernah mau jelek-jelekin lo, ya nggak sih? And kita mungkin pernah merasa kayak keraguan gitu loh, siapa diri kita, kayak kita tuh sebenarnya kayak aku tuh berharga nggak sih, aku tuh ini gak sih, kayak gitu. Tapi bagaimanapun lu mulai berpikirkan bahwa lu tuh nggak buruk. Coba kayak mulai gitu sih, lu nggak buruk kok, lu nggak bodoh, lu nggak berharga, lu itu berharga gitu loh. Hidup lu akan jauh lebih baik kalau lu coba mulai dari pikiran lu sendiri bahwa you are God's great creation, kayak gitu. Dan godaan itu hal yang manusiawi, ya kan? Terkadang bisa masuk aja gitu kan, lalu lalang di pemikiran lo. Tapi apa yang kita yakini, tapi kayak kita tuh harus memilih untuk berpikir bukan apa yang kita yakini, bukan hal buruk yang kita yakini, tapi apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Jadi di minggu ini gue mau lu untuk kita semua nih, kita mulai untuk membayangkan hidup lu tuh yang beda, yang jauh lebih baik. Karena lu percaya kalau ada rancangan Tuhan yang indah, rencana yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, ya enggak sih? Dan juga lu adalah orang yang berharga, lu adalah biji mata Tuhan, dan seperti itu. Coba mulai pemikiran hal-hal yang positif, dan lu mulai melakukan hal-hal yang juga membawa lu lebih baik lagi, membawa hal-hal yang positif juga. Let what God says about you influence what you do. Jadi biarlah perkataan Tuhan atas diri kita itu yang memengaruhi apa yang kita lakukan. Oke? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman ini dapat membuat kami berpikir kembali ya Bapak, bahwa kami adalah orang yang berharga ya Bapak, dan kami adalah bagian dari rencana Engkau di dunia ini ya Bapak. Dan kuatkanlah kami ya Bapak, dan biarlah Engkau selalu mengingatkan kami betapa berharganya kami di mata Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, dan Kau berkati ya Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku dia berulu bunaya sianda di dia maraka dia rala barala naya sianda di dia barala naya Riki dia berulu bunaya siambaraki di dia maraya naya si dia
kiara lana yasya dan diri kiara lamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan. Supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.